Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalha ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali bersua dan berjumpa. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Dan mudah-mudahan nikmat ini akan terus dawam, langgeng ya, untuk kebaikan kita. Sahabat yang dicintai Allah, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun sahabat berada. Kita ketahui bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya ini adalah nikmat tatap muka. Ya. Nikmat tatap muka, nikmat ketemu itu, nikmat berjumpa. Ya, kita ngerasa waktu pandemi ya, di saat kita dibatasi segala aktivitas itu, ya hanya untuk jumpa aja susah, ya orang saling curiga, bahkan di masjid saja dibatasi, harus renggang, harus apa. Bahkan kita sempat beberapa bulan itu ya sama sekali tidak aktivitas di masjid. Nah begitu kita boleh lagi aktivitas di masjid, bisa jumpa dengan yang lain, rasa bahagia dan gembira itu Masya Allah luar biasa. Karena ternyata memang itulah dia fitrahnya manusia. Fitrahnya adalah makhluk sosial. Fitrahnya itu berjumpa dengan yang lain. Fitrahnya itu komunikasi. Ya. Jadi kalau hanya diminta untuk berdiam diri dan sendiri, ya dia menyalahi fitrahnya sehingga tidak nyaman gitu ya. Nah, saya tidak bicara tentang nyaman atau tidak di saat kita tidak boleh ketemu atau tidak ketemu orang, bukan. Ya. Tapi ingin mencoba bersama dengan para sahabat sekalian menelaah ya, kandungan makna surah Al-Asr. Yang semua dari kita pasti sudah hafal, semua dari kita pasti sudah paham. Ya. Tapi mengingatkan kembali kandungan dan kaidah yang ada dalam surah Al-Asr ini. Karena Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan kalau Al-Quran itu tidak turun ayat yang lain, cukup ayat dalam surah Al-Asr ini sudah menjadi ya sudah cukup menjadi pengingat bagi kita sebagai manusia. Dan ternyata memang betul. Memang kita tidak bisa mendalaminya dengan begitu dalam dengan kesempatan yang singkat ini, tetapi minimal ini bisa mengingatkan kita. Kenapa sang imam sampai mengatakan begitu ya dalam surah Al-Asr ini. Bahkan ada beberapa riwayat beberapa orang saleh itu kalau berjumpa dengan yang lain itu tidak melewatkan pertemuan mereka ini dengan membaca di antara mereka surah Al-Asr. Ya, coba Masya Allah tuh ya. Kalau kita tadi sampaikan bahwa pertemuan itu ya atau perjumpaan itu sesuatu yang membahagiakan, ternyata orang-orang soleh ya itu tidak berjumpa atau tidak mengakhiri perjumpaan mereka kecuali mereka membacakan satu di antara mereka mungkin surah Al-Asr. Jadi ketemu berdua ngobrol nih, nggak berpisah kalau belum baca surah Al-Asr. Nah, berarti kan dalam banget sebenarnya makna yang ada di dalamnya. Jadi seolah ketika bertemu itu nggak afdol kalau nggak baca surah Al-Asr. Emang ada apa sih? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa dulu orang-orang saleh itu ketika berjumpa satu dengan yang lain itu tidak berpisah kecuali mereka membaca surah Al-Asr. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khasar. Yang pertama Allah sampaikan dengan qasamnya. Ya. Wal 'asr. Waw itu waw al-qasam. Waw sumpah. Jadi kalau diartikan ke tempat kita dalam bahasa kita berarti kalimatnya demi Allah, nah, gitu ya. Kalau bahasa kita, kalau wallahi, nah itu qasam tuh ya, wallahi demi Allah. Nah, kalau dalam surah Al-Asr ini wal asri demi masa. Nah, bicara tentang sumpah memang beda hukum, ya.
Kalau kita sebagai seorang hamba hanya boleh bersumpah atas nama Allah, tidak boleh yang lain. Makanya kalimatnya wallahi, billahi, tallahi. Kalau ini dalam redaksi bahasa Arabnya, ya. Bahasa kita mungkin hanya satu redaksi aja. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau ingin sumpah hanya ini bolehnya, nggak boleh dengan yang lain. Demi bintang, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Demi matahari, tidak boleh. Nah, kalau dari sang pencipta bersumpah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, Rabbul Alamin bersumpah, maka Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Bersumpah dengan makhluknya, matahari makhluknya, waktu duha makhluknya. Ya. Nanti bersumpah lagi dengan misalkan wassama'i wattariq, ya, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan yang datang di malam hari, bersumpah dengan makhluknya. Termasuk di sini wal asri, Allah bersumpah dengan al-asr, waktu asar. Tapi ada yang mengatakan asrun di sini, kalau bahasa Arab tuh asrun itu juga artinya masa. Jadi bukan hanya identik pada asar atau waktu asar, tidak, tapi asrun adalah masa, waktu. Jadi demi masa, demi waktu. Nah, ada rahasia ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah dengan makhluknya. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali memang makhluknya itu memang ada nilai yang ingin Allah sampaikan di sana, ya. Ada nilai yang ingin Allah ingatkan di sana. Maka biasanya selalu berkesesuaian. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka akan ada pesan di kalimat atau ayat selanjutnya yang pasti berkesesuaian dengan sumpahnya. Termasuk di sini. Wal asri, demi masa. Dan ini adalah sumpah dari Allah. Berarti setelahnya ini hukum sumpah gitu. Biasanya kita sendiri sebagai makhluk kalau bersumpah pasti untuk meyakinkan sesuatu yang besar gitu. Nggak mungkin kalau cuma perkara sepele pakai sumpah, itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin demi Allah, ya, saya mau mandi. Kalau cuma mau mandinya nggak usah pakai demi Allah lah, gitu, ya. Pasti untuk sumpah dengan sesuatu yang besar gitu. Demi Allah, saya tidak mencuri. Nah, itu kan mungkin untuk meyakinkan dengan. Tapi kalau demi Allah saya sudah mandi, ya, mandi aja nggak perlu pakai sumpah gitu kan. Artinya sumpah itu untuk sesuatu yang besar. Nah, termasuk di sini kalimat wal asri, demi masa, berarti Allah bersumpah dengan makhluknya. Selanjutnya akan ada sesuatu yang besar dan ternyata sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kalimat sesudahnya, ayat sesudahnya itu menjadi berat buat kita karena Allah memberikan statement pada kita. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi. Aduh, berat ini buat kita. Kita manusia. Ya, kita manusia. Kita bukan jin, kita bukan malaikat, kita manusia. Berarti yang dimaksud ayat itu kita. Innal insana la, sungguh, kalimat itu la, ada takkid di sana ya. Jadi kalau mau bahasa Indonesianya itu sesungguhnya semua manusia sungguh dalam kondisi merugi. Aduh, berat.